Kak Joni. Bener banget Kak. Gimana kabarnya? Pas sehat semua ya? Pasti Sehat dong. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Mari kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu pagi hari ini. Kami akan memulai ibadah kami walaupun secara online, tapi kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami saat ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Kita angkat satu pujian yang berjudul Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang berjudul Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Salam adik-adik, puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Segala kemuliaan bagimu Bapa. Terima kasih buat kasih karuniamu. Pada saat ini kami bersyukur karena Tuhan sudah tolong dan memberkati kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, dan juga anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan juga Engkau urapi. Terima kasih Bapa. Ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Judulnya Naaman disembuhkan. Naaman adalah seorang perwira panglima perang di kerajaan Aram. Dia sangat disegani dan sangat disayangi oleh tuannya. Tetapi perwira ini mempunyai penyakit, namanya penyakit kusta. Penyakit kusta itu seluruh tubuhnya itu memutih, badannya putih. Dan satu ketika pelayan istrinya yang dari Israel bercerita kepada tuannya bahwa di negeri Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Dan setelah istri Naaman mendengarkan daripada cerita dari pelayannya itu, dia menceritakan kepada Naaman. Setelah didengarkan, Naaman pergi menghadap Raja Aram dan dia minta izin supaya dia diberikan izin untuk pergi ke negeri Israel. Dan saat itu juga Raja Aram menuliskan surat untuk Raja Israel. Nah, beberapa saat kemudian Naaman beserta rombongan berangkat ke Israel. Nah, setibanya di Israel dan disampaikan suratnya kepada Raja Israel sepertinya tidak senang dan dia mengoyakkan bajunya dan dia berkata, "Allahkah aku ini sehingga aku bisa menyembuhkan?" Nah, setelah Raja Israel mengoyakkan bajunya, Nabi Elisa mendengar hal tersebut. Nah, kemudian Nabi Elisa mengirimkan utusan ke Raja Israel supaya Naaman ini menghadap kepada Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa berkata supaya mereka tahu bahwa di Israel ini ada seorang nabi. Nah, Naaman pergi menghadap Nabi Elisa. Setibanya di depan rumah Elisa, Nabi Elisa menyuruh pelayannya supaya menyampaikan kepada Naaman untuk pergi ke Sungai Yordan supaya dia mencelupkan diri sebanyak 7 kali. Nah, setelah disampaikan, perwira ini agak kurang senang. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia pikir paling tidak nabi itu datanglah menghadap aku. Paling tidak yang menggerakkan tangannya kah, meletakkan tangannya ke atas kepala saya, atau mengucapkan sesuatu kah. Sepertinya dia kurang senang. Nah, tetapi prajurit yang berserta dia berkata, "Tuanku, sekiranya nabi tersebut memerintahkan untuk melakukan hal yang sulit, pastilah tuanku melakukannya. Tapi ini dia menyuruh cuman hal yang gampang, cuman suruh mandi 7 kali di Sungai Yordan." Nah, setelah mendengarkan itu, perwira dan prajuritnya pergi ke Sungai Yordan. Nah, setelah sampai mereka memandikan diri sebanyak 7 kali, dan setelah yang ke-7 sembuhlah penyakit kustanya. Kemudian Naaman mau mempersembahkan kepada Nabi Elisa baik perak maupun helai baju, tetapi Elisa menolaknya. Nah, setelah Naaman mau pulang ke negeri Aram, kira-kira setengah perjalanan mungkin ya,
Gehazi. Gehazi ini pelayan daripada Elisa, mengejar Naaman dan rombongan itu. Nah, kenapa, untuk apa dia mengejar? Nah, setelah dikejarnya, dia meminta sesuatu yang dibawa oleh Naaman. Nah, setelah sampai di sana, anak buahnya Naaman melihat, wih, itu ada orang lari-lari, ngapain dia mengejar kita? Nah, kemudian prajuritnya menemuinya. Gehazi berkata, ada 2 hamba Tuhan yang datang dari suatu tempat, dan Nabi Elisa mengatakan supaya dia diberikan persembahan baik perak maupun baju tersebut. Kemudian Naaman memberikannya. Nah, setelah diberikannya, pulanglah si Gehazi dan Naaman pun pergi. Tetapi sampai di rumah Elisa, Elisa berkata, Gehazi, engkau dari mana? Gehazinya berbohong. Tidak dari mana-mana, Tuhan. Nah, Elisa berkata, bukankah rohku beserta engkau? Kemana engkau pergi, rohku besertamu. Nah, engkau telah melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Engkau dan keturunanmu akan menderita penyakit kusta seperti yang dialami oleh Naaman. Nah, oleh karena itu, adik-adik, kita tidak boleh berbohong, baik kepada orang tua, kepada teman, kakak, atau kepada siapa pun, karena berbohong itu tidak baik. Nah, seperti Gehazi, dia berbohong kepada Elisa sehingga dia menderita penyakit kusta. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat ajaib. Dia mampu menyembuhkan penyakit apapun. Dia mampu menghibur kita. Dia mampu berbuat apapun untuk kita. Oleh karena itu, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Dan jangan melakukan apa yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Gehazi. Dia berbohong kepada tuannya. Jadi adik-adik, segala kesulitan apapun yang kita hadapi seperti saat ini, corona di mana-mana, kita serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi kita dan membungkus kita. Jadi demikian firman Tuhan yang bisa kita sampaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih buat pemeliharaanmu hingga pada saat ini kami dalam keadaan sehat. Terima kasih buat firman Tuhan, ajar kami untuk selalu berkata jujur dan melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Ampuni kami Bapa, kalau selama ini kami berbuat hal yang tidak benar, baik itu berkata bohong kepada orang tua, baik kami tidak berkata jujur kepada siapapun. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Kami bersyukur karena telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Shalom.